mahal dan sudah berusia ratusan tahun, sebuah sepeda motor legendaris ternyata masih bisa dijadikan sebagai simbol jati diri. Desain yang maskulin dan nilai sejarah yang tersimpan di dalamnya adalah dua hal penting yang mendorong moge asal Inggris Triumph dalam pasar otomotif dunia. Dalam Platinum kali ini, saya Olivia Marzuki akan memberikan informasinya untuk Anda dan berbagai sisi premium lain dari Indonesia dan mancanegara. Setelah rumah mode luxury seperti Prada, Tod's, dan Burberry yang menambah gerai mereka di Tiongkok, kini giliran perusahaan retail pakaian asal Inggris Marks & Spencer yang semakin agresif melakukan ekspansi bisnis dengan membuka 250 toko baru di berbagai negara. Perusahaan ini menargetkan kenaikan laba penjualan internasionalnya hingga 40% dalam 3 tahun. Demi menunjang target besarnya, perusahaan yang berbasis di London, Inggris ini berencana membuka 250 toko baru di berbagai negara dan juga mendongkrak bisnis online-nya. India, Tiongkok, Rusia, Timur Tengah, serta kawasan Eropa Barat menjadi prioritas utama perusahaan. Marks & Spencer berniat menjadikan India sebagai pasar internasional terbesarnya dengan meningkatkan jumlah gerainya di negara tersebut menjadi 2 kali lipat. Saat ini, divisi internasional Marks & Spencer berkontribusi sebesar 10% atas pendapatan perusahaan dengan 450 toko yang tersebar di 53 pasar. Fokus mencari profitabilitas di pasar Eropa, produsen otomotif Italia Fiat Chrysler Automobiles akan memperkenalkan 7 model Alfa Romeo. Keluaran terbaru ini diharapkan bisa terjual hingga 500.000 unit. Fiat Chrysler akan berfokus mencari profitabilitas di pasar Eropa setidaknya sampai 2016. Harapan perusahaan bergantung pada peluncuran Alfa Romeo dan Maserati yang tetap akan diproduksi di Italia. Fiat menargetkan bisa menjual 500.000 unit mobil Alfa Romeo per tahun dan pada 2013 Alfa Romeo hampir menembus angka 100.000 unit. Kedepannya, Fiat menyiapkan model baru untuk Alfa Romeo sekaligus menguraikan investasi selama 3 tahun ke depan. Karya seni Indonesia sekali lagi diakui dalam panggung seni internasional. Hal ini terbukti melalui lukisan karya pelukis legendaris Indonesia Soejoyono yang laku terjual di Balai Lelang Sotheby's Hong Kong senilai 58,4 juta dolar Hong Kong, hampir 90 miliar rupiah. Lukisan yang berjudul Pasukan Kita yang dipimpin Pangeran Diponegoro memecahkan rekor lelang karya Soejoyono yang sebelumnya tercatat 10,7 juta dolar Hong Kong. Karya seni yang dilukis dengan cat minyak di atas kanvas ini menggambarkan perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda antara tahun 1825 dan 1830 di Jawa. Soejoyono adalah pelukis kelahiran Sumatera Utara yang lahir pada tahun 1913 dan tutup usia pada 1985. Ia dijuluki Bapak Seni Rupa Modern Indonesia. Nilai sejarah seringkali menjadi faktor pendukung bagi sebuah kemewahan. Salah satunya seperti yang dimiliki oleh produsen motor besar Triumph yang ikut mewarnai pasar otomotif dunia sejak ratusan tahun lalu. Meski merupakan motor legendaris, moge asal Inggris ini tetap tampil prima di pasar otomotif hingga saat ini. Dan berikut kami hadirkan fakta dan datanya untuk Anda. Desainnya yang maskulin dan juga klasik membuat motor legendaris Triumph tak pernah kehilangan pesonanya sejak tahun 1905. Sejarah Triumph sebenarnya sudah dimulai sejak 12 tahun sebelumnya saat seorang bernama Siegfried Bethmann pindah dari Nuremberg, Jerman ke Coventry, Inggris untuk mendirikan sebuah perusahaan ekspor-impor mesin jahit Jerman dan juga sepeda. Nama Triumph lahir setelah perusahaan Bethmann berubah nama menjadi New Triumph Corporate Limited pada tahun 1887 dengan investor utama John Dunlop, seorang dokter hewan Skotlandia sekaligus salah satu pemilik perusahaan karet yang sempat memegang hak paten untuk ban pneumatik. Namun, perusahaan Bethmann baru memproduksi sepeda sendiri pada tahun 1888 setelah seorang insinyur asal Jerman, Moritz Schulte, bergabung dan meyakinkan Triumph harus merancang dan menghasilkan produk sendiri. Berawal dari perusahaan sepeda, Triumph mulai merubah arah bisnisnya setelah ditemukannya sepeda motor pertama di dunia oleh Hildebrand dan Wolf Müller. Schulte pun mengimpor salah satu sepeda motor untuk mempelajari teknik produksi sepeda motor. Berbekal sepeda motor tersebut, akhirnya pada tahun 1903 Triumph melakukan ekspansi bisnis pertamanya dengan membuka anak perusahaan di Jerman untuk membuat dan menjual sepeda motor dengan mesin Minerva buatan Belgia.
Namun barulah pada tahun 1905, Triumph berhasil memproduksi sepeda motor inovasi pertama mereka dengan mesin yang lebih baik. Dan inilah motor Triumph pertama yang diproduksi. Sepeda motor ini didukung oleh mesin yang memiliki kecepatan tertinggi 45 mil per jam atau 72 km per jam. Sejak melebarkan sayap bisnisnya pada tahun 1907, Triumph berhasil menembus angka penjualan mencapai 1.000 unit untuk motor 450 cc setiap tahun. Dan tak hanya itu, pada tahun 1910, lagi-lagi Triumph berhasil menembus angka penjualan bahkan mencapai 3.000 unit untuk motor kopling praktis pertama. Prestasi penjualan Triumph bahkan berlangsung hingga saat ini. Berdasarkan data Motorcycle Industry Association, pada tahun 2013 lalu Triumph berhasil menjadi motor terlaris di Inggris selama 3 kali berturut-turut dengan angka penjualan mencapai 7.524 unit. Model-model yang dominan terjual adalah Trophy 1200, Daytona 675, si penjelajah serba bisa Tiger Sport, dan Roadster Street Triple. Padahal selama 12 bulan terakhir, penjualan motor merek-merek lain turun akibat tekanan ekonomi di Eropa yang ikut berdampak terhadap bisnis otomotif di Inggris. Prestasi ini pun akhirnya membuat pangsa pasar Triumph naik 2% dari 19,4% menjadi 19,6%. Menjelajahi pasar motor besar sejak ratusan tahun lalu, tentunya membuat Triumph menjadi salah satu motor yang mengawali sejarah industri motor dunia dan sekaligus memberikan bukti nilai sejarah yang kuat dan inovasi yang terus dilakukan Triumph menjadi penopang performa bisnisnya hingga saat ini. Dan Platinum akan kembali sesaat lagi dengan informasi tentang perjalanan Triumph di Indonesia. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Platinum. Berawal sejak tahun 1883, motor legendaris dunia yang satu ini tak hanya melaju kencang di pasar otomotif negara asalnya Inggris. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, Triumph berani memasuki Indonesia sebagai salah satu destinasi bisnisnya. Dan melalui PT Triumph Indo Sejahtera atau yang dikenal dengan Troop sebagai konsep store motor Triumph pertama di Indonesia, pasar motor legendaris Inggris ini berkembang dengan pesat. Lalu seperti apa perkembangannya sejak tahun 2011 lalu? Sebelum kita mengulasnya, mari kita simak highlight berikut. Sebuah piala atau mangkuk dari zaman dinasti Ming terjual senilai 36 juta dolar atau sekitar 406 miliar rupiah dalam lelang Sotheby's Asia di Hong Kong April 2014 ini. Mangkuk porselen yang diperkirakan telah berumur lebih dari 500 tahun ini dibeli seorang kolektor dari Shanghai, Tiongkok. Diperkirakan mangkuk putih berhiaskan gambar ayam jantan dan ayam betina ini dibuat pada periode Cheng Hua antara tahun 1465 hingga 1487. Di manakah tempat berlibur terpopuler menurut Anda? Ternyata bukan Paris ataupun Roma. Menurut situs perjalanan terbesar, Istanbul merupakan tempat terpopuler untuk berlibur. Dalam beberapa tahun terakhir, pamor Istanbul di kalangan wisatawan memang mengalami peningkatan. Kota terbesar di Turki ini juga sukses mengalahkan Paris dan Roma sebagai tujuan wisata terbaik pada tahun ini. Chef selebriti ternama Jamie Oliver akan membuka usaha restoran baru di atas kapal pesiar. Untuk membuka restorannya, Oliver bekerja sama dengan perusahaan pelayaran Royal Caribbean International. Restoran yang menyajikan menu Italia ini akan dibuka di atas kapal Quantum of the Seas yang diluncurkan musim gugur ini di New York dan Anthem of the Seas dengan pelayaran pertama pada musim semi 2015. Restoran pertama di atas kapal laut ini akan berlayar dari Southampton, Inggris. Angga, perusahaan Anda, Troop, sudah melayani sepeda motor merek Triumph di Indonesia sejak 2011. Seberapa jauh Anda melihat perkembangan dari market ini sendiri? Oke, untuk perkembangan market Triumph itu sendiri di Indonesia mulai berkembang justru di pertengahan tahun 2012. Udah mulai banyak orang-orang yang mengenal motor Triumph karena kita jual parts, aksesoris untuk motor Triumph itu sendiri. Dan mulai lebih berkembang lagi justru karena banyaknya customer yang datang ke kita, ngumpul, terbentuk jadi sebuah komunitas, dan berawal dari situ justru makin besarnya. Seberapa besar komunitas pecinta motor Triumph ini sendiri? Pencinta motor Triumph itu sendiri sebenarnya udah ada di Indonesia sudah sejak lama ya untuk yang klasiknya.
Namun untuk yang Hinckley Triumph itu sendiri bisa dibilang masih berskala kecil, namun perkembangannya cukup baik. Saat ini kita ada sekitar 40 sampai 50 penggemar motor Triumph yang cukup aktif, khususnya di Jakarta dan Bandung. Kemudian dengan harga jual motor Triumph yang mungkin satu unitnya minimal 300 sampai 400 juta per unit, ini kan harga yang tidak murah. Siapa sebenarnya pembeli-pembeli Triumph di sini? Oke, pembeli Triumph di sini cukup unik karena untuk ukuran motor dengan harga yang cukup mahal, justru kita banyak anak-anak muda yang main motor Triumph gitu. Mungkin karena Triumph punya varian yang cukup banyak, mulai dari modern classic, adventure, roadster, sport, cruiser sampai dengan touring. Untuk yang klasik itu lebih dekat ke anak muda gitu, karena kita bisa naik Triumph itu dengan gaya yang simple, hanya dengan pakai kemeja atau kaos, celana jeans, sepatu kets, itu kita bisa kelihatan keren naik Triumph gitu. Jadi bisa dipakai sehari-hari kendaraannya? Ya, untuk sehari-hari. Jadi model modern klasik yang paling populer di Indonesia ya, kan? Yang di Indonesia banyak customer kita yang dandanin motornya yang modern klasik. Bagaimana perkembangannya selama 3 tahun terakhir? Apakah selalu bertumbuh setiap tahun dan seberapa signifikan pertumbuhannya itu sendiri? Oke, dengan banyaknya customer yang datang ke kita, mereka mau custom motornya, mereka mau bikin motornya kelihatan beda. Kita bisa ngeliat dari penjualan parts dan aksesoris kita itu dari tahun 2012 sampai sekarang ke 2014 cukup ada peningkatan, mungkin tidak terlalu signifikan, tapi peningkatannya cukup baik. Sepertinya anggota komunitas dari Triumph ini membeli produk ini khusus dengan alasan supaya bisa tampil beda seperti itu ya? Ya, apa betul. mungkin di sini ada juga permintaan yang tinggi untuk produk-produk limited edition seperti itu? Untuk Triumph itu sendiri memang mereka memproduksi beberapa tipe yang limited edition gitu. Salah satu contohnya ada Bonneville T100 yang anniversary edition, itu dari 1000 yang diproduksi oleh Triumph, mungkin sekitar 10 ada di Indonesia. Ya baik, dengan tipe konsumen seperti yang Angga sudah ceritakan tadi, jadi dengan adanya kenaikan PPNBM, apakah ini akan banyak berpengaruh? Mengenai daya beli saya rasa tidak akan begitu terpengaruh gitu, karena pada saat ini pun parts atau aksesoris yang kita jual juga masih cukup baik, dan menghadapi tanggapan customer kita mengenai hal itu pun mereka juga saya rasa tidak begitu jadi masalah buat mereka. Di dunia ini ada 12 negara ya, di mana Triumph memiliki dealer resmi, distributor resmi, salah satunya Indonesia. Seberapa penting market Indonesia di mata prinsipal Triumph? Saat ini saya rasa Indonesia menjadi perhatian yang sangat penting buat prinsipal dari Triumph Motorcycle itu sendiri. Karena tahun ini rencananya mereka akan masuk ke Indonesia sebagai ATPM. Mereka akan buka, mungkin ada beberapa dealer di kota besar di Indonesia gitu. Seberapa jauh Anda melihat brand positioning Triumph jika dibandingkan motor-motor premium lainnya? Positionnya cukup oke ya menurut saya. Mungkin dibandingkan dengan ada salah satu brand premium motorcycle dari Amerika, mungkin dia masih di atasnya Triumph, karena awareness-nya masyarakat Indonesia terutama terhadap brand tersebut sudah jauh lebih mengenal dibandingkan dengan Triumph. Pengalaman kita sendiri, saya melihat cukup banyak beberapa konsumen yang mulai twist pilihannya mereka dari brand lain ke brand Triumph, karena mereka ngelihat udah mulai cukup banyak Triumph kelihatan di jalanan. Mereka ngelihat bagaimana sih gaya anak-anak Triumph kalau riding, itu yang menjadi pembeda ya. Ya, tadi Angga sebut kan konsumennya stylish, terus banyak anak muda. Pasti mereka juga kreatif nih, suka memodifikasi tampilan motor mereka. Seperti apa minat mereka dalam memodifikasi Triumph? Cukup sering untuk mereka memodifikasi motor mereka mungkin dalam kurun waktu 6 bulan bisa 2-3 kali. Mereka menambahkan aksesoris atau ganti beberapa parts, ganti knalpot. Itu yang saya lihat bahwa minat mereka terhadap motor Triumph itu sendiri, tingkat kreativitas mereka terhadap motor itu sendiri juga cukup meningkat.
Dan Triumph bisa dibilang motor yang cukup personalized untuk customer-nya. Jadi mereka harus tampil unik seperti itu ya? Ya, Jadi Anda melihat seberapa besar sih sebenarnya budget atau biaya yang mereka rela keluarkan untuk memodifikasi? Sekali-kali modif mereka keluar biayanya berapa? Oke, paling enggak mereka keluar 5-10 juta itu untuk beberapa parts yang cukup bisa merubah tampilan motor mereka. Namun sampai sejauh ini saya pernah menangani hampir 50 juta ke atas untuk seorang customer yang memodifikasi motornya. Customize begitu ya? Ya. Baik. Ya. Terima kasih Angga atas waktunya sudah bergabung di Platinum. Terima kasih. Meskipun dalam waktu dekat Bandara Heathrow akan membuka terminal baru yang dilengkapi teknologi digital, namun kekacauan yang pernah terjadi pada pembukaan terminal 5-6 tahun lalu ternyata masih menimbulkan kekhawatiran bagi para penumpang. Lalu seperti apa persiapan yang dilakukan Bandara Utama London, Inggris ini? Berikut laporan Angus Bennett, Bloomberg. Terminal 2 di Bandara Udara Heathrow, London akan dibuka dalam 3 bulan ke depan. Pembuatan terminal yang mampu menampung hingga 25.000 penumpang per hari ini memakan biaya hingga 4,2 miliar dolar Amerika. Terminal baru ini dilengkapi dengan teknologi digital yang memungkinkan penumpang mendapatkan boarding pass dan penanda bagasi di setiap ujung pintu masuk. Namun bagi penumpang, kekacauan saat pembukaan Terminal 5 Bandara Heathrow pada tahun 2008 masih segar diingatan. Hilangnya bagasi penumpang dan penundaan sekitar 600 penerbangan mewarnai operasi hari pertama terminal. Kerugian akibat kejadian ini mencapai 26 juta dolar Amerika. Opening a new airport terminal is the most challenging thing any airport can take on. You can count the number of successful airport openings on the fingers of one hand. One of the advantages we have in opening Terminal 2 is that we've got the experience of Terminal 5. Namun kali ini nampaknya bandar udara utama di kota London, Inggris ini telah membuat persiapan yang lebih matang. Rencananya pengoperasian terminal baru ini akan dilakukan perlahan. United Airlines akan menjadi maskapai satu-satunya yang menggunakan Terminal 2 saat pertama kali dibuka. Maskapai lainnya akan bergabung di terminal ini setiap 3 pekan selanjutnya. Dan Platinum masih akan kembali sesaat lagi dengan berbagai informasi lain dari mancanegara. Dan Anda kembali bersama Platinum. Minuman beralkohol yang berikut ini sudah dikonsumsi sejak ribuan tahun lalu. Sebagai salah satu minuman tertua di dunia, rasa bir terus mengalami perubahan sesuai dengan tempat produksinya. Seperti yang dilakukan oleh produsen bir di California, Amerika Serikat, yang mencoba memproduksi bir dengan sistem pengolahan air bioelektrik pertama di dunia. Seperti apa rasanya bir ini? Berikut liputannya. Proses produksi bir membutuhkan volume air dalam jumlah yang cukup besar. Air biasanya digunakan untuk pemanasan dan membersihkan tong serta botol. Terkadang butuh 7 galon air untuk setiap galon minuman beralkohol ini. Produsen bir di California, Beer Republic, menggunakan sistem pengolahan air bioelektrik pertama di dunia. Alat bernama EcoVault ini menggunakan mikroba elektrik aktif dan organik hidup yang dapat mengolah limbah dalam air. Kemudian ia mampu mengubahnya menjadi energi. Air pun dapat dipergunakan kembali. Selain itu, EcoVault bisa menghasilkan biogas terbarukan yang cukup menghasilkan hingga 50% dari kebutuhan listrik dan 20% dari kebutuhan panas. Sistem ramah lingkungan dinilai sesuai dengan kondisi kekeringan di sepanjang pantai barat Amerika Serikat yang saat ini membuat pasokan air sangat terbatas. I do think it's going to be a trend, especially in places like California or Arizona that are very water stressed. This is going to be a really good solution. EcoVault dijual seharga 2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 22,9 miliar rupiah. Dalam jangka panjang, alat ini dianggap dapat menghemat biaya bagi produsen bir dan minuman lainnya. It uses electrically active microbes that quickly treat wastewater and generate really high quality gas. We take that gas and we can put it in a boiler to offset natural gas costs, or we can put it in a cogeneration system to generate electricity and heat. And those two things together can radically cut the cost of operating a brewery or a winery or a food and beverage company. Beberapa peneliti memang mengatakan air daur ulang aman untuk diminum. Namun Beer Republic tidak menggunakan air daur ulang sebagai salah satu bahan bir.
Mereka hanya memakainya untuk pemanasan dan pencucian. London Big Eye kini tak lagi menjadi biang lala tertinggi di dunia setelah biang lala Ferris wheel resmi dibuka di Las Vegas, Amerika Serikat. Biang lala ini merupakan investasi Caesars Entertainment Corp senilai 550 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 6,2 triliun rupiah. Wisatawan yang datang ke Las Vegas, Amerika Serikat kini dapat memulai menikmati wahana terbaru Ferris wheel atau biang lala tertinggi di dunia. Tingginya mencapai 168 meter. Namun jika pembangunan biang lala di New York atau Dubai selesai, biang lala di Las Vegas bukan lagi menjadi yang tertinggi. Biang lala Las Vegas ini merupakan bagian dari investasi senilai 550 juta dolar Amerika atau sekitar 6,2 triliun rupiah oleh Caesars Entertainment Corp. We had a proposal this weekend as we were doing our trials. It won't be the last proposal, so I think from bachelorette parties to any kind of a group outing, it's really a perfect venue for that. Mengendarai wahana biang lala satu kali putaran memakan waktu 30 menit. Dan dari waktu ini Anda bisa menikmati keindahan kota Las Vegas. It was just amazing. You could just see the entire Las Vegas. It's huge. 40 people can get in there. Setiap gondola dilengkapi dengan pendingin ruangan. Tiket untuk menaiki wahana ini dijual seharga 24,95 dolar Amerika atau sekitar 270 ribu rupiah untuk siang hari dan 34,95 dolar atau sekitar 383 ribu rupiah untuk malam hari. Dan untuk tiket VIP dijual seharga 59,95 dolar Amerika atau sekitar 665 ribu rupiah. Bagaimana bila teknologi mekanik berkolaborasi dengan air dalam sebuah jam tangan? Pameran jam tangan di Basel World Watch berikut ini mungkin bisa memberikan jawabannya untuk Anda. When you go home tonight, you see your friend, you see your wife, and you explain in 3 seconds. Those guys, they are the guys mixing liquids and mechanics. My name is Vincent Perriard. I'm the CEO of HYT. We have been trying for the last 300 years to avoid the liquid inside the watch. And here we are, working as a friend with the liquid. We use the liquid to display the time. For us, the innovation is the key thing. In fact, HYT is based on innovation. When we created the watch, we didn't want just to create another watch, just to come with another round watch with the hands. Thank you. It's all about the design and the marketing behind. Here, the innovation is the key driver. It is all about the innovation, mixing liquids and mechanics. Right now it's 9:30, so the liquid is between 9 and 10, and the hand here indicates the minutes. If I continue, I can move my liquid. So hours by the liquid and the minutes in the center with the analogic hand. Now if I go from New York to Los Angeles, I go backwards, see my liquid is going backwards. We have something which is easy to understand, but to accomplish it, to make it happen, is like 3 years of work, and it's a huge effort of chemistry and mechanics and engineering to make it happen. Dan demikianlah akhir dari perjumpaan kita dalam Platinum kali ini. Saya Olivia Marzuki, sampai jumpa di episode berikutnya.